Di sini ada mind map ya. Nanti silakan saudara-saudara mahasiswa sekalian untuk eh, memperhatikan gitu kan. Jadi apa-apa yang akan dibahas pada materi ini dimulai dari definisi, pengertian, kemudian penyebab, kemudian klasifikasi, patofisiologi, penatalaksanaan dan komplikasi. Nah, ini merupakan sebuah rangkuman atau resume di mana ini mind map ini adalah untuk mempermudah bagaimana pemahaman konsep di dalam mempelajari bahasan ini ya. Baik, kita akan bahas satu-satu. Di sini definisi dari demam berdarah dengue ini adalah suatu penyakit demam akut yang merupakan penyakit infeksi ya, yang disebabkan oleh 4 serotip virus dengue. Jadi kalau DHF itu sebetulnya ada virus ya, Den1, Den2, Den3 ya, memiliki 4 serotip itu. Nah, ini ditandai dengan pasiennya memiliki gejala klinis utama yaitu sudah jelas demam, namanya juga demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever. Dan kemudian terjadi perdarahan, hepatomegali, dan tanda-tanda kegagalan sirkulasi. Nah, apabila sudah pada derajat yang lebih parah atau derajat shock itu akan mengalami kegagalan sirkulasi. Nah, sampai timbul suatu renjatan ya, ini merupakan sindrom renjatan dari dengue itu sendiri. Nah, ini akibatnya diakibatkan oleh salah satu kebocoran plasma yang menyebabkan bisa memperparah dan sampai terjadinya kematian. Dengue hemorrhagic fever atau yang dikenal DBD ini disebabkan tadi oleh virus ya, jenis genusnya itu adalah arbovirus ya, arbovirus. Nah, di sini menyebabkan demam yang sangat akut. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Kemudian etiologi atau penyebab utamanya tadi adalah disebabkan oleh 4 serotip virus ya. Jadi kalau nyamuk itu vektornya, kalau penyebab yang utamanya itulah virus dengue disebabkan oleh 4 serotip virus ya. Ini kelompok arbovirus. Si arbovirus ini ya merupakan grup B, tetapi ada 4 serotip ya, yaitu serotip 1, 2, 3, 4 atau Den1, Den2, Den4. Nah, keempat virus ini, tipe dengue ini terdapat di Indonesia, dapat dibedakan dari satu dan yang lainnya. Kemudian apabila melihat dalam gens virus ini, berdiameternya itu kurang lebih 40 nanometer, dapat berkembang biak dengan baik pada berbagai macam kultur ya, di jaringan, baik itu di jaringan yang berasal dari sel-sel ya, kemudian bisa juga dia memiliki kemampuannya, dia bisa menyerang dengan sangat hebat gitu ya. Nah, ini maupun di sel-sel arthropoda, misalnya sel Aedes albopictus ya. Nah, di sini sel Aedes albopictus juga bisa. Nyamuknya itu ada 2 vektornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, ini karena memiliki kesamaan memiliki kesamaan dari serotipnya, ini bisa menyebabkan atau merupakan salah satu vektor ya, vektor utama. Nah, kemudian si vektor nyamuk ini Aedes aegypti itu yang betina. Kenapa yang betina? Karena si jantan hanya sakernya itu menghisap sari-sari tumbuhan, berbeda dengan yang betina menghisap sel darah ya, masuk ke dalam pori-pori, menusuk sakernya untuk menghisap darah, dan kemudian serotipnya itu melalui saker itu akan menembus pada pertahanan tubuh kita ya, kulit. Di sini ada patofisiologi ya. Patofisiologi ini bagaimana caranya perjalanan terjadinya sehingga menyebabkan terjadinya virus yang diakibatkan oleh virus menyebabkan demam berdarah. Di sini dalam tubuh kita itu ada antibodi ya. Kalau misalkan yang menyebabkan sakit itu adalah antigen ya. Ketika ada kompleks antigen,
antigen itu baik itu virus, bakteri, kuman atau mikroorganisme yang menyebabkan sakit, tetapi antibodi ini disiapkan oleh tubuh ya, yang berada dalam tubuh, sehingga antibodi ini akan menyebabkan aktivasi sistem komplement, artinya untuk melawan dari si antigen atau virus tadi. Nah, sehingga terjadilah pelepasan C3A dan C5A. Ini menimbulkan suatu analfilaktosin ya. Analfilaktosin meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan menghilangnya plasma melalui endotel dinding pembuluh darah. Nah, jadi seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Nah, si arbovirus ini ya bisa melalui nyamuk Aedes aegypti ini bisa beredar di dalam aliran darah, sehingga si infeksi virus dengue ini bisa menyebabkan viremia ya. Jadi si pasiennya itu adalah demam yang sangat tinggi ya. Kemudian tadi ya, aktivasi komplementer ini dia sehingga menyebabkan aktivasi sistem komplement. Nah, kemudian tadi pelepasan C3A dan C5A ini sehingga PGE2 di hipotalamus ini ya mengeluarkan menerjemahkan yaitu sebagai adanya suatu demam atau hipotermi. Nah, kemudian untuk selanjutnya ketika hipotermi atau suhu badan itu panas, karena dengan suhu tinggi itu dapat menyebabkan memperhambat perkembangbiakan atau pertumbuhan si antigen tersebut. Nah, sehingga peningkatan reabsorpsi natrium dan HO2 itu terjadi. Nah, selanjutnya permeabilitas membran juga ikut meningkat ya, sehingga kalau misalkan permeabilitas pembuluh darah itu meningkat, itu kalau misalkan kepada agreditasi trombosit ini akan terjadi trombositopenia atau kehilangan fungsi ya, sehingga mengalami metamorfosis sehingga dimusnahkan oleh res. Nah, si res ini merupakan retikuloendotel system. Jadi si trombosit ini ya akan dianggap sebagai benda asing yang akan dimusnahkan oleh res, sehingga si trombosit itu mengalami trombositopenia. Nah, kalau sudah trombositopenia ini, nah ini akan sangat berisiko ya untuk terjadinya perdarahan yang sangat hebat. Nah, perdarahan yang sangat hebat ini nanti apabila aktivasi faktor hegemon yang faktor ke-12 ini diserangnya itu ya, aktivasi sistem koagulan atau koagulasi ini misalkan terjadi kerusakan, maka nanti bisa juga mengalami DIC, disseminated intracoagulant. Nah, kemudian ini pasti akan sangat berisiko untuk terjadinya perfusi jaringan yang tidak efektif ya. Bisa pasien itu mengalami hipoksia jaringan sehingga pasiennya mengalami asidosis metabolik. Nah, kemudian selanjutnya untuk beberapa hal yang memang disebabkan oleh aktivasi sistem koagulan ini ya, selain itu meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan menghasilkan fibrin, yaitu benang-benang fibrin ya, untuk menangkap sel-sel darah ya, supaya tidak terjadi darah banyak yang keluar, maka akan mengalami degradasi produk sehingga peningkatan perdarahan. Nah, kalau sudah mengalami perdarahan itu ya, perdarahan sangat baik, otomatis kan si volume cairan juga itu akan berkurang ya, kekurangan volume cairan. Apabila terjadinya di hepar, ini akan menyebabkan ya satu halnya hepatomegali. Kemudian kalau kebocoran plasma, misalkan ekstravaskuler ya,
kemudian pasiennya atau abdomennya juga ASI tes, kemudian bisa juga mual dan muntah. Nah, sehingga pasien ini akan mengalami ketidakseimbangan nutrisi dan dari kebutuhan kebutuhan tubuh. Nah, ini harus sangat hati-hati ya ketika tadi ya virus Dengue itu bisa menyebabkan permeabilitas membran kapiler pembuluh darah meningkat, itu bisa juga menyebabkan risiko atau shock hipovolemik, renjatan hipovolemik, akan mengalami hipotensi dan mengalami kebocoran plasma. Nah, apabila kalau sudah terjadinya sangat hebat ya sampai terjadi gangguan faktor pembekuan darah, kemudian terjadinya shock, kemudian terjadi DIC, maka pasien ini mengalami dengue shock syndrome, itu udah pada derajat yang. Nah, ini patofisiologi ya yang tadi saya sebutkan, silakan Anda pelajari nanti di PowerPoint-nya. Nah, kemudian ada juga kita akan menerangkan bahwa DHF itu atau dengue hemorrhagic fever itu memiliki derajat-derajat. Nah, WHO itu telah menetapkan bahwa derajat dari DBD ini mengalami atau ada 4 ya, dibedakan menjadi 4. Nah, kalau yang pertama itu demam disertai dengan uji klinis ya, gejala klinis atau perdarahan secara lain atau pada spontan, uji tonic-weight, trombositopenia dan hemokonsentrasi. Nah, di sini derajat demam disertai gejala yang tidak khas hanya terdapat pada manifestasi perdarahan. Nah, kemudian di derajat pertama ini hampir seperti derajat pertama ya, tetapi ada perdarahan secara spontan. Nah, perdarahan secara spontan ya. Kemudian untuk di derajat ketiga, nah di sini ditemukan kegagalan sirkulasi darah dengan adanya atau nadi, misalkan nadi cepat, tekanan darah ya itu sangat kurang, atau hipotensi disertai dengan kulit yang lembab dan gelisah. Nah, ini sudah terjadi shock. Kemudian derajat 4 itu derajat yang paling parah. Di sini terjadi renjatan yang sangat berat ya, dengan nadi tak teraba ya, nadi tak teraba dan tekanan darah yang tidak dapat diukur.
DBD ya. Kemudian laboratorium. Nah, laboratorium ini juga sangat penting di dalam penunjangnya. Jadi di sini ada juga hemokonsentrasi ya. Hemokonsentrasi itu apabila hematrosit meningkat 20% sesuai daripada standar usia. Nah, kemudian trombosit menurun, trombositopenia, jumlah trombosit misalkan kurang ini daripada 100 ribu dari milimeter kubik ya. Nah, kemudian leukosit akan menurun pada hari kedua ya, kemudian pada hari ketiga ya, protein darah juga rendah, urium pH bias meningkat, natrium dan klor juga itu rendah ya, natrium. Nah, sehingga kelainannya mengalami hiperkalemia, hiponatremia ya. Pada pasien ini juga akan diuji asidosis metabolik ringan dengan alkalosis kompensator ya. Kemudian osmolalitas plasma juga itu ikut menurun. Nah, diagnosis keperawatan yang mungkin muncul ya pada pasien ini adalah peningkatan suhu tubuh, hipotermia berhubungan dengan infeksi virus, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit ya, berhubungan dengan permeabilitas kapiler, ada juga muntah dan demam, nyeri berhubungan dengan gangguan metabolisme pembuluh darah, kemudian gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh ya, berhubungan dengan adanya mual, muntah, tidak ada nafsu makan. Kemudian potensial terjadinya perdarahan berhubungan dengan trombositopenia, gangguan aktivitas sehari-hari berhubungan dengan kelemahan tubuh. Nah, di sini contoh intervensi keperawatan pada pasien dengan DBD atau DAF: observasi kondisi pasien, keadaan umum, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik fokus ya, atasi demam ya dengan cara tepit sprong atau kompres tergantung suhu tubuhnya ya. Pertahankan keadekuatan cairan dengan tipe, jumlah, dan cara sesuai dengan indikasi. Hindari injuri, hati-hati ya ketika melakukan tindakan. Jauhkan hal-hal yang dapat melukai anak. Ini kalau pada pasien anak ya. Kemudian observasi kemungkinan komplikasi, perdarahan masif, distres pernapasan dan lain-lain. Nah, kalau untuk anak fasilitasi ya tumbuh kembang ya untuk bermain. Kemudian kolaborasi antipiretik ini untuk menurunkan demam, prosedur diagnostik. Kemudian monitor hasil laboratorium, berikan pendidikan kesehatan mengenai perawatan di rumah apabila pasien itu sudah pulang dari rumah sakit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.